Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Dan yang ditangkap menurut beliau itu ada 889 orang. Dan yang disisa itu ada sekitar 22 orang itu kupingnya pecah. Dipotong, dicocor, pakai besi gitu. Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Das! Nah, setelah mereka disiksa begitu, mereka dibilang kalian nggak boleh cerita. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibahul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, khususnya Safal Biadamu dan kalau Pak Punya ini politisi atau ustadz? Ini naik atasnya. Politisi pakai umat. Kalau saya sekjen forum umat Islam. Ya. Jadi saya hari ini bukan ngasih tahu singkat, tapi saya akan nanya-nanyain sebelah kanan dan kiri saya ini supaya menjadi tausiah buat ibu-ibu. Setuju nggak? Tapi jangan lupa bahwa saya bisa motong beliau berdua ini, ya. Pokoknya saya tanya aja, saya cecer bahkan mungkin, ya. Gitu. Tapi yang penting honor untuk kedua beliau ditanggung Pak Nurdin. Gitu aja. Bahkan saya sebagai host dapat gitu aja. Baik. Sebelumnya saya ingin ringkaskan bahwa pandangan ideologis dalam masyarakat kita yang diadopsi dalam Pancasila itu adalah bahwa masyarakat kita menurut Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan mengakui kekuasaan Tuhan, gitu kan? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah ideologi Pancasila dan ini dibenarkan oleh ajaran Islam. Ya, bahwa ada masyarakat yang mengakui adanya Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Tapi ada masyarakat yang lain, entah di barat sana, katanya lahir pada setelah abad pertengahan, mereka mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mengakui kekuasaan Tuhan atas manusia. Itu yang disebut dengan ideologi sekularisme. Itu bukan Pancasila dan itu tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Di sisi lain, yang pernah berkembang, ya, berdasarkan ajaran Karl Marx, Lenin, ya, dan sekarang diadopsi oleh Xi Jinping dan bolo-bolonya, ya, termasuk di negeri ini mungkin ada, nanti kita tanya Pak Alfian, ya. Itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan, apalagi kekuasaan Tuhan. Maka kita pastikan ajaran Karl Marx ini juga bukan
menekan Pancasila. Jadi seharusnya orang Indonesia yang ideologinya Pancasila nggak boleh mengakui adanya ya ideologinya Karma. Ya nanti kita tanya Pak Alfian juga. Ya, apakah ada undang-undang yang melarang itu dan apakah masih ya. Dan itu ideologi itu tidak dibenarkan oleh Islam. Nah pertanyaannya, kalau gitu kita umat Islam harus mengakui ideologi sekularisme atau tidak? Tidak mengakui ideologi komunisme atau tidak? Tidak mengakui. Kalau ideologi Pancasila mesti kita akui enggak? Kita akui kebenarannya. Kenapa ideologi Pancasila itu kita akui kebenarannya? Karena memang sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa kalau sesuai dengan ajaran Islam? Karena yang mau bikin dulu memang orang-orang Islam. Cuma orang sekarang aja Islam tapi nggak mengakui ideologi Islam, bahkan menentang ideologi Islam. Karena ideologi Pancasila sesuai dengan Islam, mereka tidak mengatakan menentang ideologi Pancasila secara kaulian, tapi prakteknya mereka menentang. Nah, kita bicara seputar ini. Nah, jadi saya mau tanya kepada Pak Alfian, Ustadz Alfian, apakah yang mengakui ideologi komunisme itu masih ada hari ini? Silakan Pak, masih ada kira-kira signifikan apa enggak jumlahnya kira-kira ini di bagian-bagian mana? Silakan singkat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berduet dengan Ustadz ini masuk pangkat dan termasuk kalian yang membuat saya berbahagia ya, kan kelihatan sekali beliau kiai banget gitu ya. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Dan yang jelas pertanyaan tadi saya tidak ingin masuk ke area akademis gitu. Komunisme adalah sebuah paham yang pada saat tertentu ternyata itu terpapar pada kita. Misalnya contoh, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu harus dicurigai itu kalau ada orang berpandangan seperti itu. Walaupun dia rajin sholat, dia muridnya rajin, tapi masih ngomong begitu, berarti dia tidak memahami bahwa rezeki itu adalah atas segala kekuasaan Allah. Sesungguhnya ini bab ini paling pas kalau Ustaz yang menyampaikan. Maka buat saya hari ini saya berikan acung jempol buat Ustaz Namrudin dan ibu saya juga Ustaz Al-Fatah. Karena kami sempat juga di saat yang berselisih hari saling menyapa di penjara. Saya di bawah, saya di atas ya. Begitu dengan kirim pamungkas ya, cari. Jadi kalau dipertanyakan kepada saya, jelas mereka tidak mau ngaku. Tapi ciri dari orang-orang yang berpaham komunis dari dulu itu kebiasaan ngaku paling Pancasila. Lihat aja kalau orang yang kayaknya ngotot, nyolot, paling Pancasila tuh sama dengan pernyataan DNID. Dia terus mengembangkan Pancasila. Apa kata dia? Kita akan gunakan Pancasila. Nanti kalau kita sudah berhasil Pancasila yang kita buat, maka seluruh masyarakat harus menjadi masyarakat komunis. Jadi kalau ditanya berapa secara nominal, saya tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan menyebut jumlah. Persoalannya bukan jumlah kali Ustaz Fatat yang saya hormati. Persoalannya orang-orang tersebut sekarang banyak yang memegang otoritas. Ambil contohnya, musim Covid itu orang-orang di musim menjelang Lebaran, Ramadan pekan ketiga di musim Ramadan itu pasar Tanabang, pasar Senen, pasar Baru, pasar Gembrong, pasar Genjing, pasar macam-macam masih rame. Coba dilihat, Idul Fitri, Idul Adha 2021-2022 di Istiqlal itu nggak ada sholat.
Walaupun dibilang renovasi itu cuma 3-4 bulan, nggak sampai 2 tahun. Jadi saya sering bilang begini, PKI mana yang ingin kau dustakan? Ya, jadi sebenarnya di jalan, di lapangan kita nggak boleh, di masjid nggak diadain. Ini kan persis seperti di Angola. Jadi sebenarnya saya mohon berkenan Pak Ustadz Al-Khotot, karena waktu kita tidak cukup banyak, mungkin bagi juga kali sebelum biar nanya. Kalau Ustadz Al-Khotot nanya, saya tambah lama jernih juga saya lama-lama ya. Yang jelas saya cuma punya permintaan Ustadz Namuddin yang saya hormati, bagaimana angka 500 itu bisa wujud, tetapi jangan 500 dari 2 sekolahan. Walaupun dipatok betul, kita pastikan Jabodetabek atau 5 ya. Jadi kita buatkan betul, kita mungkin nanti dengan Ustadz Al-Khotot saya cari sepekan sebelumnya kita ketemu, kita buat acaranya sehingga acara tersebut anak remaja nggak demen kalau didoktrin, nggak demen kalau nanti kita coba benar-benar diskusikan ya. Saya pikir itu aja, saya tidak menjawab secara leksikal, tapi intinya buat yang hadir hari ini saya katakan buat Pak Ustadz Namuddin dan Ustadz Al-Khotot, keren ya, luar biasa. Saya nggak nyangka yang hadir bisa sebanyak ini untuk sebuah tema yang nggak menarik. Hari ini ngomong PKI, iya, aku bilang menarik, di masyarakat nggak laku. Saya kalau boleh cerita di mana kegiatan kalau saya datang itu pada pergi, iya, karena dia tahu nih pasti ngomong PKI. Terus padahal mereka belum dengar, mereka belum tahu. Walaupun saya juga nggak bicara itu selalu, tapi memang diolah betul. Kata kuncinya di kepolisian. Polisi itu sejak bulan September 2017 itu sudah melakukan pengiriman rutin 60 orang perwira tinggi ke Partai Komunis Cina. Boleh di-searching gitu. Jadi kalau dia sampai menggebuki anak-anak yang peristiwa iya 2 Mei itu, tanya sama yang ditangkap. Itu kan dicocor pakai besi, dan saya ketemu dengan Ustadz Kiai Haji titik-titik SRS dari Garut, dia termasuk yang disiksa. Dan yang ditangkap menurut beliau itu ada 889 orang. Dan yang disiksa itu ada sekitar 22 orang itu kupingnya pecah. Dicocor pakai besi gede. Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Gas! Nah, setelah mereka disiksa begitu, mereka dibilang kalian nggak boleh cerita. Dan yang ditangkap menurut beliau itu ada 889 orang. Dan yang disiksa itu ada sekitar 22 orang itu kupingnya pecah. Dicocor pakai besi gitu. Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Saya polisi, saya PKI, kamu mau apa? Gas! Nah, setelah mereka disiksa begitu, mereka dibilang kalian nggak boleh cerita. Jadi dalam kurun 2019. Saya baru dapat cerita itu awal 2020. Mereka takut diancam semua. Nah, jadi kita tahu saja bahwa ada 7 instansi di negara kita ini yang memang menyiapkan orang-orang itu berhaluan komunis. Yang saya tahu persis 2, satu kepolisian, satu departemen dalam negeri. Tahu dari mana saya? Ketika saya masih ditahan di Porong, ada seorang berkunjung lihat temannya kasus korupsi. Itu sepertinya, ya. Saya disampaikan, saya mau laporan. Ada bapak-bapak dari mana? Saya Departemen Dalam Negeri. Kami ini Departemen Dalam Negeri eselon tinggi itu setiap satuan waktu itu dikirim ke Partai Komunis. Jadi selain pendidikan dari PDIP, dan jangan lupa ya, yang berangkat di pendidikan Partai Komunis ini bukan hanya PDIP, ya Golkar juga, ya PKS juga pernah. Ya, jangan marah sama saya loh, saya bicara fakta. Silakan terus cek. Ustadz. Oh iya benar. Saya kan sempat disamperin langsung karena saya nggak jadi berangkat, akhirnya saya ditangkap juga. Kok sama ya? Iya, karena yang ditangkap itu yang nggak mau ikut, yang nggak mau ke Cina, yang diduga ikut mengalahkan Ahok. Sebenarnya itu aslinya penangkapan kami apakah saya Ustadz Khotot, Habib Rizik juga sejak ditangkap di selatan itu, mereka adalah orang-orang yang dengan apalagi Pak Rais Akbar
waktu dia jadi Menkumham Pak anggota komisioner, dia bilang Pak, Ahok harus ditangkap. Ya. Saya agak jarang mendengar orang pejabat masih dijabat. Jadi dikriminalisasi dan ditahan di Sukamiskin itu kasusnya sama. Kalau kata dia itu recehan banget, ya. Karena dia punya keberanian dua, yang pertama dia minta kepada Mahkamah Konstitusi jangan pernah ada undang-undang yang membolehkan LGBT, dan dia menyatakan itu bukan ketika pensiun, dan dia menyatakan itu bukan ketika demonstrasi di jalan, di saat dia di komisioner Mahkamah Konstitusi. Ya, saya tahu dari mana dia waktu izin berobat di rumah sakit jantung harapan kita. Saya suka waktu tengok dia, Bang, abang kenapa di rumah dicintai. Jadi terus terang teman-teman semua, di penjara itu buat saya sementara mengenal Ustaz Khotot berbeda, itu hanya 30% saja yang benar-benar punya kesalahan secara delik hukum. Kalau yang lain-lain, kalau nggak dijebak, dikondisiin, dibuat sehingga rupa, dan ini rezim komunis. Sementara benar. Ya, udah jelas ya faktanya. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin ada di sini.